warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran IPS. Kali ini kita akan mempelajari materi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis contoh-contoh perubahan sosial budaya. Sebelum pelajaran dilanjutkan, siapa masih ingat materi pelajaran sebelumnya? Ya, oke, materi tentang pengertian perubahan sosial budaya. Apa itu perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya unsur-unsur sosial dan unsur-unsur budaya dalam masyarakat. Coba perhatikan dengan seksama gambar yang ada di layar. Dari pengertian perubahan sosial budaya tadi, kira-kira yang manakah unsur-unsur budaya yang dimaksudkan? Ya, yang manakah? Ya, oke, gambar 1 dan gambar 4. Di mana gambar 1 menyebut mengenai busana atau pakaian, dan gambar keempat itu adalah alat komunikasi berupa telepon, pesawat telepon. Nah, dan masih banyak yang lainnya seperti alat-alat transportasi dan alat-alat yang sering digunakan manusia dalam kehidupan yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Terkait dengan perubahan-perubahan tersebut, maka materi kita pada kesempatan ini adalah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Apa saja kak itu? Ya, oke. Sekarang kita lihat dan perhatikan gambar-gambar yang ada di depan kita. Nah, bandingkanlah perubahan-perubahan yang sudah terjadi selama ini. Di dalam gambar itu, bagian atas ini adalah merupakan keadaan di masa-masa yang lalu, mulai dari pakaian yang digunakan pada masyarakat yang primitif. Kemudian ini yang kedua adalah gambar pasar tradisional. Dan yang terakhir ini merupakan gambar handphone. Handphone jadul. Ya, handphone jadul. Nah, hal ini sudah sering mengalami perubahan. Yang sekarang itu saking banyak ya informasi dari adanya berbagai pengaruh dari luar, maka perkembangan busana juga semakin berkembang seperti yang nampak pada gambar. Begitu juga dengan pasar. Pasar bukan hanya dalam bentuk tradisional. Sekarang itu sudah ada aplikasi di mana kita hanya di rumah saja sudah bisa memesan berbagai kebutuhan kita. Tidak perlu lagi kita mengunjungi pasar-pasar tradisional. Kemudian yang selanjutnya, ya kita lihat ini perkembangan yang sangat-sangat cepat juga, yaitu mengenai perkembangan alat komunikasi. Perkembangannya. Nah, perubahan-perubahan itu ada yang membutuhkan waktu memang yang lama, ada juga yang sangat cepat. Dan ada juga manfaat yang dirasakan adalah sebagian besar masyarakat dan ada hanya sebagian kecil dari masyarakat yang merasakan akibat dari adanya perubahan tersebut. Nah, pasti kamu penasaran kan? Nah, kalau penasaran kita next. Apa saja kira-kira bentuk-bentuk perubahan sosial budaya? Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dapat dibedakan. Yang pertama, berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu, perubahan sosial budaya dibagi atas dua. Yang pertama, perubahan yang berlangsung cepat, atau biasa juga disebut dengan revolusi.
Nah, perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat tanpa adanya kehendak atau perencanaan sebelumnya. Perubahan-perubahan mengenai sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang berlangsung secara cepat. Nah, apa saja contohnya? Yaitu terjadinya revolusi industri di Eropa, Inggris, Prancis. Nah, selain itu ya bisa juga kita lihat contoh yang ada di gambar yang ada di layar, yaitu perkembangan alat-alat transportasi. Nah, kita bedakan saja dulu dengan yang sekarang. Begitu cepatnya ya perkembangan alat transportasi sehingga bisa menjadi kategori bahwasanya perkembangan transportasi itu merupakan salah satu contoh dari perubahan revolusi. Kemudian yang kedua, perubahan yang berlangsung lambat atau biasa juga disebut dengan istilah perubahan evolusi. Apa itu perubahan evolusi? Perubahan evolusi merupakan perubahan sosial budaya yang terjadi dalam proses lambat dalam waktu yang lama dan terdapat suatu rentetan peristiwa yang mengikutinya. Apa saja contohnya? Contohnya yang ada dalam gambar itu kita lihat kehidupan masyarakat yang asing atau kehidupan masyarakat primitif di mana mereka tetap mempertahankan budaya. Ini salah satu contoh budaya dari suku Kajang. Dan sampai saat ini masih banyak yang mempertahankannya, yaitu dengan menggunakan pakaian serba hitam. Nah, ini berlangsung sudah lama sekali, sehingga ini masuk dalam kategori perubahan evolusi. Apalagi kira-kira ini perkembangan masyarakat zaman purba, manusia purba ya, di mana mereka menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu, kemudian dalam waktu jutaan tahun baru berubah alat kehidupannya menjadi bukan lagi batu yang digunakan, tetapi menggunakan logam. Nah, sampai sekarang ini sudah berlangsung jarak yang sangat lama sekali antara manusia purba dengan yang sekarang. Nah, itu makanya dikatakan sebagai perubahan yang berlangsung lambat. Kemudian selanjutnya, yang kedua, berdasarkan pengaruhnya. Berdasarkan pengaruhnya, perubahan sosial budaya dibagi atas perubahan yang pengaruhnya besar dan perubahan yang pengaruhnya kecil. Nah, perubahan yang pengaruhnya besar dapat kita lihat dari contoh adanya perubahan lahan pertanian menjadi lahan perusahaan. Nah, ini akan berakibat kepada berubahnya mata pencaharian masyarakat yang dulunya memiliki lahan pertanian untuk diolah, tapi karena adanya perubahan penggunaan lahan tersebut, maka mereka tidak lagi bisa mengerjakan lahan pertaniannya dan bahkan akan beralih ke mata pencaharian lainnya yang belum tentu bisa sebagus dari apa yang dia tinggalkan. Artinya pendapatan akan berkurang. Nah, itu sangat berpengaruh pada kehidupan dari masyarakat yang tinggal di sekitar itu yang sekaligus memiliki lahan pertanian itu. Bahkan mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, tidak mampu lagi mendapatkan pekerjaan baru. Dan dampaknya sangat besar sekali. Nah, kemudian yang kedua, perubahan yang pengaruhnya kecil. Siapa yang dipengaruhi di sini? Yaitu para mereka yang memakai pakaian atau memakai gaya rambut, model pakaian. Mereka saja yang merasakan akibatnya. Nah, kita yang tidak menggunakannya tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang pengaruhnya itu hanya kecil. Hanya orang-orang tertentu saja
yang dipengaruhi. Kemudian yang ketiga, perubahan sosial budaya berdasarkan perencanaannya, yang terdiri dari perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Yang mana itu masuk dalam kategori perubahan yang direncanakan? Artinya perubahan tersebut itu jauh sebelumnya sudah direncanakan kapan akan dilaksanakan, kapan akan didirikan satu bangunan tersebut, berapa biaya yang diperlukan, berapa tenaga yang dibutuhkan, ya, dan kapan selesai pengerjaannya. Nah, itu semua direncanakan. Sehingga perubahan sosial budaya itu ada yang direncanakan. Bahwasanya satu saat akan dibangun sebuah masjid, satu saat akan dibangun sebuah jalanan, jembatan, dan lain sebagainya. Itu butuh perencanaan yang matang. Kemudian yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan. Artinya perubahan itu terjadi tanpa ada yang bisa merencanakan sebelumnya, karena secara tiba-tiba perubahan itu dapat terjadi. Yang dulunya ada bangunan tinggi di depan rumahnya, tapi karena adanya bencana alam, maka semuanya kembali dari nol, hancur. Nah, tidak ada yang bisa merencanakan akan terjadi bencana alam. Tidak ada yang bisa merencanakan akan terjadi gempa bumi yang ada di Cianjur. Begitu juga dengan bencana alam lainnya, di mana itu akan merusak segala bangunan-bangunan infrastruktur yang sudah dibangun dengan dana yang besar sekali. Tapi karena adanya perubahan yang tidak direncanakan, maka semuanya akan hancur, dan nantinya pasti akan dibangun dengan bangunan-bangunan baru yang sudah pasti datang dengan sebelumnya. Oke. Nah, bagaimana? Ya, oke. Dari apa yang saya sampaikan, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan waktunya, yang terdiri dari perubahan cepat atau disebut juga revolusi. Yang kedua, perubahan yang lambat atau juga disebut evolusi. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengaruhnya, yang terdiri juga atas 2 bagian, yaitu perubahan sosial budaya yang pengaruhnya besar dan perubahan sosial budaya yang pengaruhnya kecil. Kemudian yang ketiga, perubahan sosial budaya yang berdasarkan perencanaan, yang terdiri atas perubahan sosial budaya yang direncanakan dan perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat membantu dalam memahami bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Terima kasih dan salam sehat, tetap semangat, semua pasti bisa. Mari kita berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.